This is the Learner Podcast for the True and Justice. Untuk materi selanjutnya, karena ini berhubung sudah 1 jam kita melewati sesinya Mr. Nabukazo Nisio, sekarang kita beralih kepada pembicara kedua, yaitu Dr. Pri Pambudi Teguh, Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Dr. Pri Pambudi Teguh, kami persilahkan. Terima kasih, Profesor Hak dari Universitas Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya merasa terhormat memperoleh kesempatan berada di tengah-tengah para ilmuwan, di komunitas dokter, para pencari ilmu, para pakar. Dan ini tentu saja saya sangat mengapresiasi jerih payah Profesor Lalu Muhammad Hayanul Haq sebagai founder dari Indonesia PhD Council. Jadi ini luar biasa bagi saya. Cukup dengan Zoom, semua ilmuwan hukum bisa tersambung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adinda saya, adik kelas saya, Dr. Lutfi Aziz yang ada di samping Profesor Haq. Di gambar yang disampaikan ke saya juga ada Profesor Marzuki dari UGM, ada Profesor Oka dari Sumatera. Saya sempat ketemu ya Prof, salam Prof. Lalu dari UNS saya lihat ada Profesor Adi, mudah-mudahan sudah bergabung, terima kasih. Lalu ada siapa lagi? Saya memang ini luar biasa. Ada Profesor Topo Santoso, ada siapa lagi dari banyak, termasuk ahli yang sering membantu Mahkamah Agung, Profesor Nabukazo tadi. Kepada saya diminta oleh Profesor Haq untuk menyampaikan materi tentang pengembangan hukum perdata dalam konteks perlindungan atau pemanfaatan lahan untuk mendukung investasi. Dari sisi saya mungkin akan banyak menyampaikan tentang hambatan-hambatan yang terkait dengan kasus yang menjadi perkara di pengadilan. Karena sebagian besar kasus tanah yang sampai ke pengadilan adalah selain sengketa kepemilikan, juga sengketa tentang tidak jelasnya status hak atas tanah. Sehingga menjadi salah satu sebab keluhan dari pihak investor. Oleh karena itu, dalam program pembangunan hukum jangka menengah itu hukum diminta untuk mendukung kemudahan dalam berusaha, termasuk masuknya investor, sehingga hambatan-hambatan yang terkait dengan hak atas tanah, terutama yang menjadi kasus di pengadilan, ini sebaiknya menjadi perhatian besar dari para penegak hukum dan kantor pertanahan terutama. Dalam perkara perdata selalu saja dipegang pembuktian tentang bukti-bukti formil. Beberapa hakim tetap tidak mau beranjak bahwa pembuktian perdata selalu didasarkan pada bukti formil. Sedangkan kasus yang
terakhir menjadi perhatian seperti kasus mafia tanah, ini merupakan bagian yang muncul dari, dalam tanda petik, kepandaian para mafia untuk mempermainkan hak tanah, karena mereka tahu seolah-olah selama mereka memegang bukti formil maka itu sah. Kenapa? Karena kebanyakan dari hakim atau penegak hukum mengabaikan mengenai kebenaran material di balik bukti formil. Nah, penilaian bukti formil dalam perkara perdata terkait dengan tanah, inilah yang sebagian besar dimanfaatkan oleh para mafia tanah. Kalau seseorang melihat tanah kosong, lalu bekerja sama dengan orang-orang tertentu untuk menerbitkan hak atas tanah yang bukan miliknya, ini mestinya sama sekali tidak dimungkinkan. Tetapi ini terjadi. Sehingga terbit sertifikat hak atas tanah. Sedangkan sejarah mengenai penerbitan tanah, riwayatnya, tidak tergambar bagaimana sertifikat itu bisa diterbitkan atas nama seseorang yang tidak pernah menguasai atas tanah itu. Itu umpamanya. Sehingga kasus-kasus seperti ini, atau dengan pola-pola yang serupa, walaupun tidak sama persis, menjadi sebab terhambatnya proses hukum yang terkait dengan memberikan dukungan kepada earn of doing business. Karena itu, mempelajari beberapa kasus yang sempat kita tangani, selama hakim masih sepenuhnya berpedoman pada bahwa pembuktian hukum perdata adalah bukti formil, maka setiap sudah ada AJB di depan PPAT, pejabat yang berwenang, sah, maka semua yang tercantum di dalam AJB itu dianggap benar, walaupun sebenarnya salah satu pihak tidak pernah hadir menghadap PPAT. Tidak pernah benar-benar dilakukan pembayaran atas harga tanah. Sedangkan di dalam klausula AJB di bagian bawah itu disebutkan dengan ditandatanganinya akta jual beli ini, maka juga berlaku sebagai tanda terima penerimaan uang pembayaran lunas, umpamanya. Klausula seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang sejak awal tidak beritikat baik untuk melaksanakan perjanjian. Memang niatnya memang mau melakukan semacam penipuan. Nah, kalau hal seperti ini tidak dicermati oleh penegak hukum, terutama oleh hakim, orang yang benar akan selalu kalah. Maka saya selalu mendorong penilaian terhadap bukti formil dalam perkara perdata itu seharusnya juga dilihat kebenaran material di balik bukti formil itu apa. Terutama kalau bukti formil itu benar-benar dibantah oleh pihak lawan, oleh pihak yang merasa berhak. Seyogianya hakim itu benar-benar mendalami dan tidak berpikir pendek. Apalagi sebentar lagi saya memang akan menerbitkan buku yang terkait pembuktian kebenaran material dalam bukti formil dalam hukum perdata. Maksud saya ingin memperbarui skema perbuatan para mafia tanah itu kita cegah dengan cara pemahaman penegak hukum, terutama hakim terhadap kasus-kasus tanah, karena kebanyakan perdata, hakim seharusnya sudah tidak lagi berpegang sepenuhnya kepada pembuktian formil. Asal siapa yang sudah memegang sertifikat, dia dianggap berhak. Kalau sudah AJB di depan PPAT, itu dianggap pasti benar. Padahal cara-cara dibuatnya AJB, cara-cara diterbitkannya sertifikat tidak benar.
Bahkan saya menemukan putusan sejak tahun 85 itu putusan nomor 3136 K kasasi tahun 83 diputus 6 Maret tahun 85 itu pada masa itu majelis di Mahkamah Agung sudah memberikan pertimbangan hukum, sudah tidak sepatutnya lagi dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti formil, hakim semata-mata berpegang pada penilaian formil. Sudah seharusnya hakim beranjak untuk memberikan penilaian kebenaran material di balik bukti formil. Dan hakim dituntut aktif berinisiatif untuk memberikan penilaian sungguh-sungguh apabila terhadap bukti formil dibantah oleh pihak lawan. Terutama kalau ada feeling, ada indikasi, itu diterbitkan dengan maaf kong kali kong dengan cara yang tidak benar. Di Mataram sendiri, saya pernah membatalkan, ini selalu saya sampaikan karena ini menurut saya bahaya sekali. Setiap kali ada kesempatan pasti saya sampaikan. Ada 2 orang istri dari pejabat PNS yang tidak pernah menguasai tanah, tidak pernah melihat letak tanahnya ada di mana, dia sendiri tidak tahu. Tapi masing-masing ini memegang sertifikat atas nama dia, atas nama istri PNS ini. Orang yang secara bertahun-tahun sudah menguasai menggarap tanah, memetik hasilnya secara turun-temurun, tidak pernah tahu terbitnya sertifikat ini. Tiba-tiba digugat, para penggarap ini kalah di pengadilan tingkat pertama, kalah, tingkat banding kalah, sampai di kasasi kita pelajari, ternyata dua istri PNS ini tidak pernah tahu tempatnya ada di mana, tidak pernah menggarap, tidak pernah betul-betul menguasai. Lalu dari mana dia memperoleh sertifikat? Ternyata diterbitkan begitu saja karena atas permintaan dari 2 orang PNS tadi. Yang menjadi soal, oleh hakim dianggap pemegang sertifikat ini dianggap pemilik, dianggap yang berhak. Alhamdulillah itu kita batalkan. Nah, kasus yang ini kan ada jauh dari Jakarta, yang ada di Mataram, dan itu pun Mataram letaknya masih di kampung lagi. Di Jakarta, di tanah-tanah segitiga emas itu, banyak sekali yang kasusnya tumpang tindih seperti ini, silih berganti. Bahkan ada satu areal yang sudah sekarang menang si penggugat, nanti ada perkara lain menang tergugat, ini sudah berkekuatan hukum tetap mengajukan PK dibatalkan, yang sini sudah mengajukan PK dibatalkan, PK kedua diadu, dibatalkan salah satunya. Ribut sampai sekarang tidak pernah selesai. Nah ini kalau di daerah-daerah yang menjadi area investasi akan benar-benar menjadi hambatan besar. Apalagi kalau tanah itu sudah dibeli oleh investor yang niatnya akan membangun pabrik, akan membangun area usaha di tempat itu, menjadi sangat terhambat karena menjadi bertele-tele caranya menangani. Belum lagi asas peradilan yang katanya sederhana, cepat, biaya ringan menjadi terbalik sepenuhnya. Sederhana menjadi bertele-tele, biaya ringan menjadi berlipat-lipat. Biaya ringan itu pasti akan banyak, dan bertele-tele biaya ringan mestinya cepat karena sering ditunda-tunda oleh hakim atau ditunda-tunda oleh penegak hukum yang lain, sangat memakan waktu, dan ini praktek yang dianggap biasa. Karena itu asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan yang sering diajarkan sejak kita S1, S2, S3 dulu oleh penegak hukum dari namanya polisi, jaksa, hakim, advokat, didengung-dengung, tapi dalam mempraktekkan susah, kecuali kita berinisiatif sendiri bahwa ini harus dikerjakan benar-benar secara sederhana, benar-benar
sederhana, cepat, benar-benar cepat, biaya ringan, betul-betul menghindari upaya yang sifatnya akan menyebabkan biaya ekstra. Itu harus dipahami, terutama oleh penegak hukum. Pada waktu seminar dengan Komisi Yudisial beberapa tahun kemarin, kalau saya tidak salah, itu Pak Menteri ATR, Kepala BPN, mengeluh betul-betul bahwa tidak ada mafia tanah yang tidak melibatkan BPN. Itu kata Menteri loh, Pak. Waktu itu Pak Sufyan Jalil. Yang sekarang diteruskan oleh Pak Hadi Cahyanto soal penyelesaian mafia tanah. Dan beliau mengatakan, Pak Sufyan Jalil waktu itu, mengambil tindakan selama terbukti sampai level Kakanwil BPN sekalipun, saya berhentikan, kata beliau. Ini harus disadari oleh semua pihak. Nah, ini forum sekarang, forum doktor ini, forum di mana orang-orang memikirkan kepentingan penegakan hukum secara murni, dalam arti secara ilmiah dikaji, dilahirkan teorinya, dilahirkan hasil kajiannya, dan itu diharapkan digunakan dan bermanfaat untuk praktisi. Saya selalu berulang-ulang membuat semacam pemihaan gitu terhadap kasus yang begitu setiap kali kita pelajari muncul ini sebetulnya benar atau tidak. Sehingga kenapa kalau orang lemah kok selalu kalah? Pokoknya asal ini kuat melawan lemah, lemah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Apalagi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum. Itu kan untuk memperlancar itu kita hindari supaya kita pengadilan itu mendukung benar program pemerintah terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Caranya mendukung bagaimana? Setiap kali keberatan terhadap besarnya ganti kerugian, sepanjang itu sudah diberikan penilaian oleh appraisal, sudah kita anggap wajar, supaya setiap kali keberatan jangan selalu dikabulkan. Nah, karena terlalu banyak orang-orang yang berpenggarap, orang yang punya hak atas tanah, diberikan ganti rugi itu tidak sesuai, mengajukan keberatan. Tidak pernah dikabulkan kalau sampai tingkat kasasi. Tetapi ada satu kasus, developer perumahan, tanahnya, sebagian dari tanahnya kena pembangunan untuk kepentingan umum, mengajukan keberatan, dikabulkan oleh PR. Pemilik proyek, instansi pemilik proyek mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Itu satu-satunya yang dikabulkan. Jadi kenapa begitu developer keberatan terhadap besarnya ganti rugi justru dikabulkan? Kemarin masyarakat biasa, banyak masyarakat yang tanahnya sempit, tanahnya itu-itunya juga, nggak ada tanah lain, kena papras, kena proyek, mengajukan keberatan tidak pernah dikabulkan. Ini begitu developer keberatan dengan besarnya ganti rugi, padahal ganti ruginya sudah besar, dikabulkan oleh PN. Itu kita batalkan. Nah, yang seperti inilah dalam memeriksa perkara itu ada keadilan, ada kemanfaatan, ada kepastian. Kalau kita berpegang pada kepastian hukum, maka yang punya sertifikat pasti dianggap benar. Yang sudah AJB di depan PPAT pasti dianggap benar. Saya berpendapat seharusnya itu dikaji dalam hal pembuktian secara seimbang yang dilakukan oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat, di muka persidangan, diberikan penilaian sungguh-sungguh untuk memperoleh keseimbangan. Apakah benar sertifikat yang dijadikan alasan itu diterbitkan secara benar berdasarkan prosedur yang benar? Apakah akta jual beli yang di depan PPAT itu benar-benar orangnya menghadap
memang aktanya itu sesuai menjual, bukan utang piutang. Yang kebanyakan terjadi dalam menjadi perkara gugat menggugat, utang piutang dengan jaminan tanah, tapi begitu di depan PPAT dibuat akta jual beli, yang lemah selalu kalah, apalagi oleh Yudex Fakri. Yang kita di Mahkamah Agung aja masih berdebat, apalagi yang di Yudex Fakri di tingkat pertama banding mengabaikan, padahal pembuktian kan ada urusannya menjadi kewenangan Yudex Fakri. Nah, kalau di Mahkamah Agung sebagai Yudex Juris tidak mendalami ini, tidak dengan nafas ini adil apa tidak, ini sudah seimbang apa tidak, lalu untuk memperoleh hasil berkeadilan itu seperti apa. Nah, ini kalau tidak diberikan pendalaman, orang lemah selalu kalah. Karena itu forum yang mulia ini, yang isinya para orang-orang terpelajar, para penuntut ilmu, akan sangat bermanfaat kalau justru kalangan praktisi itu didukung oleh kalangan ilmuwan seperti ini, menghasilkan kajian-kajian. Ini challenge saja. Apakah benar orang lemah kalau di pengadilan melawan orang kuat selalu kalah? Saya tidak mencatat jumlahnya secara kuantitatif, saya memperhatikan kasus pasti. Maka saya senang kalau ada Yudex Fakri, hakim DPM, yang memberikan pertimbangan cukup, panjang, tapi memadai. Dan ada orang yang lemah menang, dimenangkan. Itu pertama saya senang. Ini Yudex Fakri berpikir, maksudnya caranya membuat pertimbangan hukum dengan pembuktiannya itu diusahakan pada titik akhirnya hasilnya adalah keadilan. Bukan hanya soal kepastian hukum. Nah, saya mendorong, kalau di sini mungkin ada rekan-rekan hakim yang di tingkat pertama, tingkat banding, perhatikan sungguh-sungguh bahwa di balik bukti formil itu selalu ada kebenaran material. Jadi tidak selalu bahwa seseorang yang sudah memegang bukti formil berupa sertifikat, AJB, segala macam, kalau dibantah, berikan perhatian sungguh-sungguh. Beberapa kasus saya termasuk yang tukang membatalkan lah kalau ada yang menurut saya terjadi ketidakseimbangan, ketidakadilan yang disebabkan oleh cara penilaian menerapkan pembuktian bukti formil tadi menurut saya secara saklek, secara mentah. Saya kurang sependapat, karena kalau seperti itu orang selamanya akan hukum tidak akan melindungi orang yang lemah, tapi dia berhak. Orang yang berhak. Sedangkan hukum itu kewajibannya adalah memberikan keadilan kepada orang yang berhak, memulihkan keadilan yang dirampas, dikembalikan kepada yang berhak, dan menyeimbangkan kerugian sehingga seoptimal mungkin tidak bisa penuh, tapi seoptimal mungkin dikembalikan. Maka titik adil itu adalah, maka pengadilan itu sebetulnya adil. Adil itu menurut hakim. Bahwa nanti diberikan penilaian oleh para pihak tidak adil itu soal lain. Tetapi kalau kita selamanya berpegang pada pembuktian formil dalam hukum perdata tanpa memberikan kebenaran penilaian terhadap kebenaran material dari bukti formil itu, menurut saya ada kemungkinan mencapai titik adil itu akan berat, akan susah. Hakim bisa berdalih pada kebebasan hakim. Kebebasan hakim itu kan bebas dari segala pengaruh di luar dirinya. Sedangkan yang harus dibangun kemampuan dalam dirinya, itulah kemandirian hakim. Maka hakim itu bebas dan mandiri harus diartikan, ya hakim itu bebas kalau dia mandiri. Mandiri dari mana? Meningkatkan ilmu pengetahuan, belajar, mau bertanya, mau mendengar pendapat orang lain, memahami
prosedur hukum acara secara benar, mandiri, menerapkan hukum acara secara rutin, benar, dan menguasai. Kalau bebas itu kan kalau sudah mandiri tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya, apapun. Itu bebas. Tapi kalau kata dalam orasi ilmiah Ketua Mahkamah Agung Dr. Arifin Tumpah di Makassar, diulangi lagi di Padang di Universitas Andalas, beliau mengatakan kebebasan hakim itu bukan untuk hakim. Kebebasan hakim itu untuk para pencari keadilan. Hakim selama ini memahami hakim kan bebas. Maka itu menjadi diterima sebagai seolah hakim semau gue. Tidak, kebebasan hakim itu harus diarahkan untuk para pencari keadilan. Apa? Untuk keadilan. Itu pendapat Dr. Arifin Tumpah. Karena itu saya ingin merubah, maksud saya ingin memperkenalkan dan saya akan dengan senang hati mengkampanyekan bahwa hakim itu dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya tidak lagi sepenuhnya terikat pada pembuktian formil. Jadi sebetulnya saya sebelum membaca putusan 3136 tahun 85 tadi, itu buku saya sudah jadi. Tapi begitu saya membaca putusan dari PM, ada salah satu disebut bunyi putusan tadi, saya kutip, saya masukkan ke dalam buku saya. Bahwa, oh jadi dulu pun tahun 85 itu sudah ada hakim agung yang berpikir bahwa memberikan penilaian terhadap bukti formil itu harus dilepaskan lagi oleh hakim. Hakim harus beranjak dari cara penilaian bukti formil dalam perkara perdata itu juga memberikan penilaian kebenaran materialnya bagaimana. Sehingga kalau tiba-tiba seseorang diterbitkan sertifikat tapi dia tidak benar-benar melakukan transaksi peralihan hak yang menjadi dasar peralihan hak, maka harus menjadi pertanyaan bagi hakim. Orang tiba-tiba punya sertifikat tapi tidak tahu tanahnya di mana, tahu tanahnya tapi tidak pernah menguasainya, tidak pernah ada jual beli, katanya menghadap PPAT, tapi salah satu pihak tidak pernah datang menghadap di PPAT, tapi kok ada AJB. Itu mestinya menjadi curiga. Apalagi sekarang ada PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah itu, di pasal 32-nya, di ayat 2-nya disebutkan kalau sudah lewat tahun sejak terbitnya sertifikat, maka orang yang merasa berhak tidak dapat lagi menuntut haknya. Coba ini kalau dimanfaatkan oleh mafia tanah kosong, dia bekerja sama dengan instansi penerbit sertifikat, dengan orang-orang yang terkait, tiba-tiba diterbitkan sertifikat atas nama A, diam aja selama 5 tahun, dibiarkan. Syukur sampai lebih. Tapi begitu orang yang berhak tahu bahwa atas tanah itu sudah diterbitkan sertifikat, dia akan beralasan, ini sudah lebih 5 tahun, saya sudah sertifikat 5 tahun yang lalu. Kalau ini masih dipegang dan menjadi perkara di pengadilan, sementara hakimnya masih menganut menegakkan hukum acara itu sebagaimana cara-cara lama, konvensional, ini hakim akan menjadi alat untuk mengesahkan perbuatan-perbuatan ilegal terkait dengan mafia tanah. Maka pemberantasan mafia tanah yang didengungkan oleh Presiden tidak akan pernah bisa didukung oleh pengadilan selama kita cara berpikirnya seperti itu. Karena itu saya memperkenalkan ini kepada para ilmuwan di forum yang mulia ini. Mungkin kalau ada kesempatan ini perlu dikampanyekan baik di lingkungan kampus, para mahasiswa, atau di seminar-seminar, karena kalau para dokter atau di forum PhD Council ini orang-orang yang ilmunya itu mumpuni, sehingga setiap yang dikatakan insya Allah akan membawa pengaruh kepada lingkungan penegak hukum, maksud saya. Itu gambaran dari saya, Profesor Hart. Mungkin waktu saya sudah cukup. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf.
dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Alhamdulillah. I do really proud of you, Kanda tercinta yang mulia, Kanda Dr. Pri Pambudi Teguh, Hakim Agung kita. Saya melihat ada the sound, My pleasure, sir. the sound of the truth and justice in your books. Thank you very much. I'm Okay. very excited to read because the foundations atau fondasi dari Indonesian PhD Council ini adalah berupaya untuk belajar, learn to unlearn to relearn, towards enlightenment to enlightenment in defending the truth and justice, yang mulia. Dan apa yang mulia sampaikan tadi dalam konteks bagaimana menemukan kebenaran material di balik kebenaran formal, itu adalah upaya yang sangat fundamental dalam membimbing kita menuju pada kebenaran yang sesungguhnya. To do what is right, you have to know what is true, katanya. Dan yang mulia telah memberikan insight bagaimana kita menemukan apa yang sesungguhnya di dalam pengembangan hukum itu untuk menciptakan keadilan yang sebaik-baiknya dalam pengembangan hukum kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas insight yang telah diberikan oleh Yang Mulia. Saya berikan kesempatan selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada audiens. Jadi Yang Mulia ini hanya diikuti oleh para pembelajar di level doktor, ya, makanya Indonesian PhD Council ini terbatas pertemuannya ini hanya untuk mendiskusikan selama 3 hari. Kita akan terus-menerus mendiskusikan seluruh aspek-aspek dan kajian-kajian yang prospektif untuk disertasi dan publikasi artikel ilmiah di level doktor dan publikasi ilmiah di level international journal. Dan untuk itu kita menyediakan ruang diskusi dari pagi, mulai jam 9 pagi sampai jam 00.00 Yang Mulia, untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang substantif. Dan kita sangat appreciate atas kesediaan Yang Mulia untuk hadir di dalam berproses diskusi dan transformasi pengembangan hukum yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council ini. Silakan kepada audiens saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Hanya 2 saja, silakan. 2 sesi. Ada yang ingin bertanya? Saya Prof. izin. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudin, mahasiswa di Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram. Ya. Silakan. Sekaligus jadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Tri Pambudi Santoso kaitannya dengan perlu adanya pergeseran paradigma dari para juris dalam tataran praktisnya, bergeser dari pembuktian formil ke material. Memang di praktiknya kami juga cukup bisa dikatakanlah cukup tertekan di situ, karena bagaimanapun kita bisa membuktikan soal material itu, tetapi karena sudah lama paradigma soal formil ini dipegang, maka seolah-olah tidak ada artinya. Karena memang berangkat dari adagium lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang salah. Nah, tapi dengan berpegang pada paradigma pembuktian formil justru sebaliknya. Karena di situ bukan soal 1 orang yang salah ya, tetapi dalam rangka melindungi hak keadilan itu sendiri. Sehingga itu kan juga bagian dari kepentingan umum, bahwa semua manusia ini kan membutuhkan yang namanya penghormatan terhadap hak, terutama kepemilikan tanah. Nah, makanya tadi saya sepakat perlu adanya pergeseran paradigma soal di pembuktian, terutama dalam praktiknya, dari formil ke material. Nah, tadi sempat menyinggung soal ketentuan pasal 2 ayat 2 di PP 24/1997. Nah, ini secara tidak langsung bahwa pendaftaran tanah ini kan menganut asas sel-sel negatif bertendensi positif. Bahwa ketika sudah melampaui 5 tahun
maka orang yang mendaku sebagai pemilik asal atau nimius juris tidak bisa melakukan permohonan pembatalan baik di KTUN maupun di PMH misalnya kalau ada kaitannya dengan pelanggaran hak dalam proses penguasaannya. Tetapi secara tidak langsung ini membuka ruang justru ketentuan ini seolah-olah ya negara juga menghadirkan adanya sengketa itu. Karena dalam praktiknya tetap saja orang bisa menggugat walaupun telah lampau waktu 5 tahun itu. Nah, makanya selain adanya pergeseran paradigma soal pembuktian formil ke material itu, penting juga untuk dilakukan pergeseran prinsip pendaftaran hak atas tanah dengan meninggalkan stelsel negatif bertendensi positif menuju positif. Karena supaya ada kepastian, tidak hanya kepastian tapi juga keadilan. Nah, yang menjadi pertanyaannya kepada Yang Mulia Pambodo Santoso, bagaimana berapa rentan waktu asas publitas ini, ya, sehingga tidak hanya pergeseran ke positif murni ini juga mengakomodir adanya penghormatan terhadap pemilik asal atau nimius juris. Apakah publitasnya ini kalau kita mengacu perbandingan ke negara-negara lain yang menganut stelsel positif kayak di Australia, Inggris, Singapura itu 15 tahun atau ada juga yang 20 tahun. Nah, sehingga memberikan cukup ruang bagi para pihak terutama yang mendaku sebagai pemilik asal untuk melakukan gugatan terhadap proses penerbitan sertifikat ini. Kira-kira menurut Yang Mulia berapa sih rentang waktu ya yang bisa mengakomodir tidak hanya kepastian tapi keadilan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Sehingga tidak memberikan atau menutup ruang bagi orang-orang para pemilik asal terutama untuk melakukan gugatan terhadap terbitnya suatu hak ini. Nah, makanya selain dalam rangka untuk menguatkan tadi soal pergeseran paradigma terutama di pembuktian itu, maka perlu adanya perubahan prinsip hukum dari stelsel negatif bertendensi positif ke positif murni. Tetapi soal waktunya kira-kira berapa yang mencerminkan nilai keadilan? Apakah waktu kita mengadopsi respect making 30 tahun itu ataukah syarat kecakapan seorang dalam perspektif perdata 18 tahun? Baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya di soal rentan waktu publitas yang mencerminkan nilai keadilan. Baik, terima kasih. Silakan mungkin bisa direspon Yang Mulia. Terima kasih. Kalau dari sisi pengadilan, karena memang bukan pembuat aturan, bukan pembuat undang-undang, maka apa yang dilahirkan dari aturan itu yang kita tegakkan. Nah, menegakkan aturan yang tertulis, yang produknya bukan dibuat oleh pengadilan, itu kan tergantung sengketanya. Kewenangan pengadilan kan kalau perkara diajukan ke pengadilan. Selama perkara apapun, kalau tidak diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Dasarnya adalah pengadilan itu sifatnya pasif, dalam arti tidak boleh mencari perkara. Yang berperkaralah, baik perkara pidana, perdata, tun, militer, itu semuanya pengadilan itu pasif, menunggu perkara yang diajukan kepadanya. Itu dasar pertama. Yang kedua, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Perkara apapun walaupun tidak ada dasar hukumnya, kalau diajukan ke pengadilan, hakim harus mengadili, memeriksa, dan memutus. Nah, yang ketiga, hakim dianggap tahu hukumnya. Ius curia novit. Hakim dianggap tahu itu tidak boleh hakim sok tahu. Yang jadi soal itu kalau hakim sok tahu. Kenapa hakim sok tahu? Coba bayangkan, ada pengadilan yang memang akhirnya kita setengah jengkel karena di dalam pertimbangan hukumnya kita ingin membuat penilaian itu susah sekali. Begini kira-kira. Jadi sebelum saya menjawab pokok pertanyaan Pak Wahyudin,
menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut ini adalah ini, menurut profesor ini menurut profesor ini, dalam buku ini, hasil seminar disebut ini. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan berprestasi adalah ini. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka terbukti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apanya yang melawan hukum? Ini kan baru menyitir pendapat orang. Yang dibuktikan kan harus perbuatan melawan hukumnya itu apa sehingga dianggap melawan hukum. Masa dari menyitir pendapat para ahli langsung dianggap melawan hukum. Saya sampai bilang, kita lagi di majelis, saya kira bilang, ini hakimnya ini paham apa tidak? Gebleknya kok enggak? Gebleknya tuh enggak nambah-nambah. Dan ini berulang lagi, kapan lagi ada pengadilan mana lagi sampai ke meja kasasi? Ada yang ini, begitu lagi. Jadi yang mau dibuktikan oleh PN ini kenapa mengambil pertimbangan hukum? Dia maunya nampak keren, mengambil pendapat ini. Tapi dia sendiri nggak bisa mengkonstatir ini pendapat ini dimasukkan ke bagian yang mana dari pembuktian yang dihasilkan oleh hasil pemeriksaan persidangan. Nah, itu satu contoh bahwa hakim itu sok tahu. Kalau hakim tidak tahu, hakim silahkan panggil. Soal haki, ada ahlinya. Ada Dr. Lutfi Yatsin, panggil jadi ahli. Ada Dr. Hayanul Haq, profesor, panggil sebagai ahli. Dan beliau kan sering dipanggil sebagai ahli di persidangan. Itu namanya hakim yang profesional. Ngerti. Dia tidak tahu, dia tahu caranya mencari tahu ke orang yang tahu. Itu hakim yang benar. Tidak tahu soal konstruksi, padahal dakwaannya konstruksi pembangunan jembatan. Hakim nggak ngerti soal konstruksi, panggil ahli konstruksi, datangkan. Kalau seperti ini ukurannya benar nggak ini? Kalau menyebabkan ambruk itu menimbulkan kerugian itu dari sisi mananya? Itu hakim yang benar. Nah, karena hakim dianggap tahu hukumnya, hakim tidak boleh menolak perkara. Nah, ukuran tenggang waktu tadi adanya di pasal 32 PP 24 tahun 97 ditentukan 5 tahun. Yang menjadi persoalan kan ini kalau ditegakkan benar-benar 100% lewat 5 tahun tidak boleh mengajukan. Ini kepastian hukum, berkeadilan atau ada manfaatnya kalau ditegakkan 100% benar. Sementara yang memegang sertifikat tadi memang sudah lebih dari 5 tahun dia pegang. Orang yang benar-benar menguasai, menggarap, mengerjakan secara fisik tidak tahu kalau sudah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain. Lalu dia menggugat, tetap kita nggak kabulkan. Padahal bukti semua orang mengatakan dia yang sejak dulu turun-temurun menggarap. Tapi memang tidak punya sertifikat, tidak ada bukti hak. Sementara sudah lewat 5 tahun. Pasal 32 bunyinya, kalau sudah lewat tahun, tidak boleh mengajukan tuntutan. Nah, kalau dia menuntutnya di tahun ke-6, tahun ke-7, hilang begitu saja dengan gratis, toh? Gratis dia, sementara orang yang tidak pernah mengerjakan pegang sertifikat, bukti formil. Kalau hakimnya berpegang tetap seperti itu, namanya pengadilan itu kan untuk menghasilkan keadilan. Akan berkeadilan apa tidak? Nah, pertanyaan Pak Wahyudin, Pak, jadi yang layak seperti apa? Nah, kalau dari sisi, sebetulnya kalau dari sisi hakim tidak ingin membuat penilaian seperti itu. Kecuali diajukan gugatan bahwa ukuran 5 tahun itu sudah tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perlindungan hak. Maksudnya. Kalau di negara lain bisa 10 tahun, 15 tahun, kalau dari sisi ukuran saya pribadi hilangkan saja ketentuan 5 tahun itu. Tapi kan negara butuh administrasi pertahanan itu tertib. Harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, nanti setiap kali terbit sertifikat digugat. Terbit sertifikat menjadi kacau lagi. Maka maksud diterbitkannya aturan itu memang untuk, ya sudah, jangan setiap kali diterbitkan sertifikat kita salah lagi. BPN salah. Setiap terbit sertifikat salah lagi, digugat lagi. Ya sudah, kasih kesempatan 5 tahun untuk ukuran kita sekarang. Mungkin nanti ke depan setelah seperti Pak Wahyudin tadi, setelah pikirkan, mungkin bisa entah berapa. Tapi kalau menjawab konkretnya saya tidak bisa kapan persisnya. Saya kira begitu Pak Wahyudin. Baik, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia atas penjelasannya. Selanjutnya di sini masih ada 3 pertanyaan yang halo, bisa kedengaran? Bisa? Bisa paham. Bisa, Pak. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia atas penjelasan yang memberikan enlightenment pada kita semua. Di sini masih ada 3 penanya lagi. Saya lihat, saya persilakan kepada Ibu Indah Cahyani dan Mbak Nia Zaidun ya. Mbak Nia, silakan. Dari Universitas Erlangga ini. Ya, saya Nia, mahasiswa program doktoral Universitas Erlangga, Yang Mulia. Menindaklanjuti tadi penyampaian dari Bapak bahwa kebenaran material itu harus diperhatikan daripada kebenaran formil. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menegakkan kebenaran formil tersebut. Yang pertama. Yang kedua, karena faktanya yang sepanjang saya tahu itu di beberapa perkara tidak lagi hanya permasalahan menguasai sekedar tanah kosong kemudian dia memegang sertifikatnya, tetapi ketika masuk ke dalam transaksi bisnis, kepemilikan tanah itu menjadi salah satu bentuk setoran modal dalam suatu perseroan. Nah, ada beberapa perkara yang saya ketahui di dalam penelitian saya itu ada transaksi yang ketika sudah ditransaksikan tanah tersebut ternyata sebagai setoran modal tidak dinilai sebesar dengan nilai harga tanahnya. Yang kemudian ketika beliau masuk ke dalam perseroan tersebut, ternyata dana untuk pembelian tanah tersebut di samping tidak dimasukkan sebagai setoran modal, itu diambilkan dari dana perseroan sebagai hutang. Sehingga ketika dia masuk, dia sebagai perseroan juga menanggung hutang. Begitu. Nah, pada saat pembuktian dan itu muncul di pemberkasan atau di pertimbangan putusan, ada pendapat ahli atau akuntan yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena mereka hanya membahas tadinya seperti Bapak bilang, hanya membahas terkait tentang kebenaran formil bahwa sudah ada transaksi AJB walaupun nilainya tidak sesuai dengan harga tanah NJOP maupun appraisal, tapi dianggap sudah menyepakati begitu, sedangkan di balik itu fakta materialnya ada ketidakbenaran di dalam akuntansi. Nah, untuk menyikapi hal yang seperti itu saya mohon pendapat Bapak. Bagaimana, karena kan di sini tidak hanya masalah hukum saja, ada masalah akuntansi, ada masalah hukum perseroan. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa menjelaskan secara jelas sehingga hakim bisa mempertimbangkan di samping yang formil tadi Yang Mulia. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah. Saya langsung Prof. Pertama, saya tidak bermaksud mengomentari kalau itu kasus. Nampaknya itu kasus ya. Jadi saya tidak bermaksud mengomentari kasus tertentu. Apapun itu saya tidak tahu. Jadi konteksnya umum saja. Kalau di muka persidangan diajukan adanya transaksi didasarkan pada AJB atau aset tertentu, katakanlah tanah dimasukkan ke aset perseroan, semacam inbrand gitu ya. Lalu transaksi awal di pemasukannya itu apa dasarnya? Nah, tadi disebut perjanjian. Kalau memang maksudnya perjanjian, yang diperjanjikan hitam di atas putih apa? Dibantah oleh salah satu pihak atau oleh para pihak semuanya diingkari. Itu saja yang dinilai dulu oleh hakim. Kalau dibantah, bagian mana yang dibantah? Dibuktikan. Karena dasarnya kan siapa yang menuntut sesuatu hak, dia yang wajib membuktikan. Tapi sebaliknya, kalau ada gugatan dibantah, maka yang membantah itu juga selain setelah dibantah penggugat membuktikan, yang membantah itu kan juga harus membuktikan bahwa ada ketidakbenaran dalam perjanjian itu. Yang saya maksudkan dengan pembuktian formil dalam perdata itu, tadi batasnya yang tertulis yang diajukan di muka hakim itu apa? AJB.
AJP yang diajukan, sertifikat yang diajukan, itu bukti formil. Tapi di balik AJP itu apa yang terjadi? Bagaimana AJP bisa dibuat? Terjadi nggak bantah-membantah di muka hakim bahwa itu tidak benar atau itu benar, yang sebagian tidak benar, sebagian lain benar. Itulah yang saya maksudkan dengan kebenaran material yang harus digali. Kalau itu sudah bisa disimpulkan ada yang tidak benar, baru hakimnya menilai ini AJP-nya sah apa tidak. Bisa jadi itu terjadi ketidakbenaran di bagian tertentu, di bagian lain benar. Hakimnya memutuskan AJP benar, boleh. Atau bagian tertentu lainnya tidak sah, artinya ada yang tidak benar secara material itu, oh nyatanya ini didasarkan pada kebohongan, pada tipu muslihat, materialnya. Mengakibatkan AJP, baru hakimnya menilai itu terhubung apa tidak, connect apa tidak, menyebabkan adanya dibuatnya AJP jual beli apa tidak, ada bujuk rayu sehingga orang yang tadinya tidak mau datang ke notaris, ke PPAT membuat AJP. Kalau terbitnya AJP tadi yang menurut hitam di atas putih formilnya, didasarkan pada kesepakatan para pihak, lalu ditandatangani para pihak, tapi penandatangan itu didasarkan pada di balik itu ada kebenaran material, ada tipu muslihat, bujuk rayu segala macam, sehingga orang yang tadinya tidak mau datang ke notaris menjadi mau. Itu nanti menjadi sepenuhnya penilaian hakim, apakah seperti itu akan disimpulkan oleh hakim AJP-nya sah atau AJP-nya tidak sah. Ini jawaban saya umum, tidak bermaksud mengomentari kasus manapun. Nah, kalau itu sudah, kan akhirnya tadi dikatakan itu kasus nyata, ternyata dinilai, nilainya tidak cocok. Saya tidak ngerti pertimbangan nilainya tidak sesuai dengan nilai appraisal itu yang dimaksud seperti apa, saya kurang paham. Dan saya tidak ingin masuk ke situ. Tapi maksud saya, kebenaran material itu, kalau memang tidak sesuai, sudah dimasukkan sebagai aset perusahaan, tapi penilaiannya tidak sesuai, kenapa kok diteken? Nah, di situ makanya diberikan penilaian. Oh, dulu tekennya karena terpaksa, karena bujuk rayu, karena dinilai benar tidak ada bujuk rayu, ada tipu muslihat. Karena bagi pengadilan itu harus nyata. Harus nyata itu artinya menemukan ini faktanya apa, dikonstruksikan, ini hukumnya apa, ditemukan, cocok enggak dengan faktanya. Kalau cocok, terapkan. Nah, baru kita memikirkan untuk sampai keadilan itu kita mau pakai kepastian hukum atau kemanfaatan, atau bisa tiga-tiganya. Kalau tidak bisa, ambil salah satu yang utama apa, tapi tetap intinya akhir harus keadilan. Nah, memberikan gambaran seperti ini kalau tidak ada kasus nyata, saya mohon maaf, tidak bisa memberikan real. Apalagi tadi yang ditanyakan kasusnya nyata, tapi saya harus memberikan gambaran secara umum. Saya sulit. Tapi intinya begitu. Kebenaran dibalik kebenaran formil tadi, mungkin perjanjiannya sudah dimasukkan ke aset perusahaan, tapi setelah diberikan penilaian ternyata nilainya di bawah nilai aset appraisal. Ya silakan dijadikan bahan untuk mungkin saling menuntut ya di pengadilan itu. Tapi saya tidak menyarankan. Kalau saran saya musyawarah selalu. Saya selalu menyarankan kalau bisa kasus apapun sebesar apapun jangan ke pengadilan. Mungkin Ibu tidak puas, tapi saya kira begitu. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Yang Mulia. Rasanya ini luar biasa, sangat detail, penuh perhatian dan betul-betul mencerahkan sebagai pemantik diskusi kita di dalam forum perjumpaan ilmiah Indonesian PhD Council ini. Banyak terima kasih, thanks a ton Yang Mulia atas segala perhatian, support dan inspirasi yang enlightenment. This is the Learner Podcast for the True and Justice.